مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yutahhiru qulubas sadiqina fi al-iqbali ala talabit taharah walladzi yu'inu ibadahu ala tanqiyati qulubihim fi maslak sidqil iqbali alaihi. Falahul hamdu ala ma a'ta walahul hamdu ala ma yu'ti walahul hamdu hatta yarda walahul hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi athari qalbin fi hadzal wujud wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah tiba kepada kita yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang tiba dengan kabar gembira kepada kita selaku umat Muhammadiyah. Ramadhanu tajalla wa btasama tuba lil abdi idzagtanama. Ramadan telah tiba kepada kita, yaitu kepada umat Muhammadiyah, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, wabtasama, dengan senyuman, membawa kabar gembira kepada kita umat Muhammad SAW. Lalu siapa yang beruntung? Tuba lil abdi idzagtanama, maka beruntunglah bagi ia, yaitu hamba Allah yang memanfaatkan peluang di bulan suci Ramadan ini. Tuba lil abdi idzagtanama. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwasanya telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat kalian sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian membersihkan jiwa, agar kalian membersihkan hati sehingga mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah salah satu wasilah untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa kita agar kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Fi hadzal syahril mubarak, di bulan yang penuh berkah ini, hadhihin nafsul ammarah wa hadhihin nafsu muhayyatun litathhir wa tanqiyah. Di bulan yang penuh berkah ini, hati ini, jiwa ini siap untuk disucikan, siap untuk dibersihkan. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tujuan daripada puasa ini adalah mendapatkan derajat takwa di sisi Allah dengan wasilah yaitu tathhirul qulub wa tanqiyatuha, yaitu dengan membersihkan dan mensucikan hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha amarana bil batin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan, untuk mensucikan hati kita dari banyaknya penyakit hati, dari banyaknya jumlah penyakit hati yang tumbuh dalam hati manusia. Al-Faqir, saya secara pribadi dalam materi ini, pertama saya ingin menasihati diri Al-Faqir, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya yang menyaksikan kultum singkat ini, yaitu ada 3 penyakit hati yang mana jika ada salah satu di antara 3 ini maka akan tumbuh penyakit yang kedua. Lalu jika sudah tumbuh penyakit yang kedua, maka akan tumbuh penyakit selanjutnya, itu penyakit yang terakhir yang min akhtaris sifatil madhmumah, yang termasuk paling bahaya sifat
di antara sifat-sifat yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama ini adalah sifatul kibr. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain, baik dalam hal duniawiyah atau ukhrawiyah. Jika sudah tumbuh sifat ini di dalam hati manusia, maka akan tumbuh sifat selanjutnya, yaitu sifatur riya, yaitu sifat riya. Kenapa tumbuh sifat riya? Karena ketika dia merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, maka ia akan disibuki dengan segala sesuatu yang memalingkan pandangan manusia, yang mengalihkan perhatian manusia terhadap dirinya, karena ia merasa lebih baik dibanding dengan orang lain. Lalu jika sudah tumbuh sifat ini, sifatur riya, yaitu ingin mendapat kedudukan di hadapan manusia, maka akan tumbuh sifat selanjutnya, wahiyya min akhtaris sifatil madhmumah, yaitu sifat yang paling berbahaya jika tumbuh di dalam hati manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang terakhir ini yaitu sifatul hasad. Sifat iri, dengki, yaitu merasa berat hati, merasa tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dibanding dirinya. Kenapa timbul sifat yang ketiga ini? Wahya min akhtaris sifatil madhmumah. Kenapa munculnya atau tumbuhnya sifat yang ketiga ini, dan ia termasuk sifat yang paling berbahaya di antara yang ketiga ini? Karena jika ia sudah tumbuh dalam dirinya sifatul kibir, sifat sombong, maka ia akan merasa dirinya lebih baik dibanding dengan orang lain. Ketika ia merasa lebih baik dibanding dengan orang lain, maka ia akan berambisi untuk selalu mengalihkan pandangan manusia terhadap dirinya, sehingga ia mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Ketika sudah perasaan itu tumbuh, maka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan daripada dirinya, ia akan merasa berat hati. Kenapa? Karena dirinya lebih baik dibanding dengan orang lain, baik dalam urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Sifatul kibr tadullu ala jahli sahibiha. Sifat sombong, takabur itu menunjukkan bahwa orang tersebut itu jahil. Kenapa dikatakan jahil? Kenapa? Karena ia jahil, tidak tahu bahwasanya ia tidak pantas berperilaku itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa lebih baik dibanding dengan orang lain. Ini menunjukkan ia adalah orang jahil. Menunjukkan bahwa ia orang yang tidak tahu terhadap dirinya, bahwa ia bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perilaku itu tidak pantas ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifatur riya, kemudian sifat riya tadullu ala humqi sahibiha. Sifat riya menunjukkan bahwa orang itu adalah orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Jika orang yang berperilaku riya selalu ingin dipandang oleh manusia, kenapa ia dikatakan itu orang bodoh? Karena ia melakukan yang harusnya melakukan amal perbuatan soleh, melakukan perbuatan baik yang harusnya diniatkan karena Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan ridho, tapi justru ia palingkan dari ridho Allah kepada ridhonya manusia, yang mana justru itu belum tentu menguntungkan, bahkan merugikan ia, karena ia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, sifatul hasad, sifat hasud, sifat dengki, waliyadzubillah. Ini adalah min akhtaris sifatil madhmumah. Ini adalah salah satu yang termasuk sifat yang paling bahaya di antara yang ketiga ini. Kenapa? Coba kita lihat, ketika salah seorang merasa dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka ia secara tidak langsung ia tidak rela, tidak sudi terhadap Allah yang memberikan nikmat kepada hambanya. Jadi secara tidak langsung ia tidak rela, tidak terima terhadap Allah yang sudah memberikan nikmat terhadap orang lain itu. Makanya inilah sifat yang paling bahaya di antara tiga yang tadi, karena tadi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia merasa berat hati melihat orang lain mendapatkan nikmat, berarti ia secara tidak langsung berat hati terhadap Allah yang memberikan nikmat kepada. Karena kita tidak memiliki hak
wal iyadzubillah, tsumal iyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat yang ketiga, khususnya sifat yang terakhir tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan di awal, innallaha amarona bil batin. Kadzalika amarona bil zahir. Tak lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita untuk mensucikan hati kita, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk mensucikan zahir kita. Sebagaimana firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah perhiasanmu, gunakanlah keindahanmu di setiap masjid. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk membersihkan batin, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk memperhatikan, mensucikan zahir kita. Apa? Dari diantaranya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Begitu juga suci dari najis, segala najis. Artinya Allah Subhanahu wa taala atau kita selaku umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya fokus kepada pembersihan hati, tapi tak lupa juga untuk membersihkan zahir kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahir bukan sembarang zahir. Karena fitrah manusia untuk berpakaian bersih dari najis dan sebagainya, membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari berbagai kotoran, itu merupakan fitrah manusia. Artinya bukan hanya dilakukan oleh umat Muhammad SAW, tapi dilakukan juga oleh umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Lantas apa bedanya kita dengan umat lainnya? Yang membedakan kita adalah hadhihi, niat kita. Niat kita dalam hati kita. Kita membersihkan tubuh kita dari berbagai macam najis, baik itu maknawi, yaitu hadas besar atau hadas kecil, atau sifat yang hissi yang bisa dilihat, yaitu dari berbagai najis. Karena Allah Ta'ala menyukai keindahan, karena Allah menyukai hal yang suci. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah dan menyukai keindahan. Artinya walaupun kita secara zahir membersihkan tubuh kita dari berbagai najis, apa yang membedakan dengan yang lain, dengan umat lainnya? Yang membedakan adalah niat kita, karena kita membersihkan tubuh kita dari berbagai macam najis, berbagai macam hadas, karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi zahir bukanlah talak ukur atau rujukan kita ketika kita ingin menilai seseorang. Zahir bukan sebatas rujukan yang membuat kita menilai seseorang. Karena zahir bukan berarti batin. Tapi batin otomatis akan terlihat pada zahirnya. Ini yang kita ambil dari penjelasan dari awal sampai sekarang, sampai akhir, bahwasanya zahir tidak menunjukkan batin seseorang, tapi batin seseorang akan terlihat otomatis dari zahirnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya materi yang saya sampaikan ini adalah saya peruntukkan untuk diri Al-Fakir, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang minat tawwabina wa minal mutatahhirina batinan wa zahiran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada Allah, dan minal mutatahhirina, termasuk orang yang bersuci, baik suci batin ataupun suci zahir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh